Sebelum dimulai acara, kami minta kesediaan dari Bapak Kepala DI Perwakilan Anggota Kota Semawe, Bapak Ibu Nafri, tentunya dapat menyerahkan cenderamata kepada seluruh abu pemateri yang telah ada di tengah kita bersama. Pada Bapak Ibu Nafri disilakan dapat memberikan cenderamata kepada sebelum kita mulai acara, seluruh sekalian telah hadir di awal sudah sampai Sumatera. Kami sampaikan dari seorang imam sufi dan ahli hadis. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, para pemateri ataupun para masyayikh yang telah diundang sebagai pemateri pada acara Mudzakarah Ulama se-Aceh yang dilaksanakan oleh Yayasan As-Saudiyah Al-Waliyah Al-Khalidiyah dan dibantu oleh pemerintah Kota Semawe dan juga disupport oleh beberapa instansi yang terkait. Saudara, Islam merupakan rahmatan lil alamin. Di dalam Islam ada beberapa konsentrasi yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah konsentrasi fikih, tasawuf, dan tauhid. Acara Mudzakarah Ulama mengambil tema melalui Mudzakarah Ulama se-Aceh kita tingkatkan kehidupan bersyariah secara kafah dalam bingkai ahlu sunnah wal jamaah. Berbicara tentang ahlu sunnah wal jamaah, itu pikiran kita langsung terbayang kepada paham Asy'ari ataupun paham Maturidi, karena dua ulama inilah yang telah menyelamatkan akidah ataupun tauhid yang sebenarnya yang telah diwariskan oleh Rasulullah, sahabat ataupun para tabi'in. Walaupun dalam perjalanan tauhid Asy'ari ada yang mempertikaikan, ada yang mempermasalahkan tentang keterlibatan Asy'ari dalam Mu'tazilah, tetapi Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu tidak ada seorang ulama pun yang memperdebatkan. Dan nyatanya paham yang telah diselamatkan oleh Imam Asy'ari itu sama persis dengan paham yang juga diselamatkan ataupun diteguni oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Artinya di antara dua paham mereka punya titik temu dan mereka berdua tidak pernah bertemu, bahkan lain guru, tetapi paham mereka sama. Dan itulah yang menjadi referensi ilmu tauhid ataupun konsentrasi akidah di dalam dunia Islam. Hampir mayoritas ulama-ulama dunia berreferensi kepada Asy'ari ataupun Maturidi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu timbullah ataupun muncullah istilah tauhid rububiyah ataupun tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan itu diantara topik ataupun subjek yang akan kita bahas pada sesi pertama. Dan telah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama yang mulia Tunku Haji Abdul Manan
ataupun lebih kita kenal dengan Abu Manan Blangjrun, Lon Blangjrun di kampung Bu Mantri di Aceh, Aceh. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu akan diikuti oleh beberapa pemateri yang lain. Dalam judul yang diambil oleh sesi pertama adalah Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rububiyah dan Asma wa Sifat dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ada perbedaan? Apa sejarahnya, latar belakangnya, sehingga ada beberapa ulama yang menolak, bahkan dengan tegas mengatakan bahwa Tauhid Rububiyah ataupun Tauhid Uluhiyah wa Sifat itu tidak ada dalam konsentrasi ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Tetapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan tentang rububiyah dan uluhiyah dan asma wa sifat itu tidak ada pertentangan. Untuk lebih lanjut, segera kita mempersilakan kita bersama Abu Manan untuk menerangkan dan memberikan materi yang telah ditentukan, dan harap kepada semua majelis, audien, pendengar agar jangan meninggalkan tempat sebelum acara kita selesai. Kepada Abu, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan rahmatnya, baik merupakan nikmat ijad dan nikmat imdad yang setiap insan tidak akan lepas daripada menikmati dua nikmat tersebut. Salam dan salam mari pula kita sampaikan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Ya Mawardi serta seluruh para abu sekalian. Yang terhormat seluruh bapak pimpinan pemerintahan baik tingkat 1 Aceh dan tingkat kabupaten dan kota Lu Sumawai yang kami muliakan. Dan yang kami muliakan Abu Walid Abi dan seluruh peserta adalah pemateri di dalam acara yang berlangsung pada hari ini. Akhirnya yang kami muliakan Tengku moderator dan seluruh saudara-saudara panitia pelaksana, baik atas nama kedua pelaksana dan seluruh jajarannya, sehingga dengan kegigihan dan kesungguhan berhasillah satu acara sebagaimana acara ini telah memasuki di dalam acara yang telah berhasil di dalam memulainya. Mudah-mudahan kita harap nanti akan juga berhasil di ujung sebagai menyimpul hasil muzakarah pada hari ini. Bapak-bapak dan para abu yang kami muliakan, muzakarah pada hari ini adalah beberapa poin yang memang dibicarakan dan oleh panitia ataupun moderator telah membatasi ruang gerak kerja, baik sebagai pemateri atau sebagai penanggap. Maka kita insyaAllah akan bicara dalam ruang gerak yang telah diizinkan dengan waktu yang telah ditentukan. Para hadirin abu dan kami muliakan, judul yang telah diberikan adalah adakah perbedaan atau bagaimana perbedaan antara tauhid rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma. Para hadirin yang kami muliakan, sebelum kita adalah memulai perbedaan antara 1, 2 dan 3, tentu kita kali dulu yang bawa kalimat tauhid yang pertama,
Kalau kita ujung kepada rububiyah, kalimat tauhid yang pertama, lalu kita limpahkan kepada adalah uluhiyah, tentu adalah kalimat tauhid dengan uluhiyah, kalimat tauhid dengan rububiyah. Sebelum kita limpahkan, kita lihat apa itu kalimat tauhidun. Tauhidun itulah satu kalimat adalah untuk menunjukkan yang bahwa dia itu adalah tidak boleh ada sekutu dalam sesuatu di dalam zat Allah. Karena zat Allah wajibil wujud, maka dia adalah ujungnya. Kalau kalimat wajibil wujud bukan tauhid, sama dengan zat Allah menjadi bukan wajibil wujud. Dikarenakan karena makna wajibil wujud itu bukanlah wujud dengan karena sudah hilang Adam. Bukanlah ada Tuhan justru karena sudah hilang tidak ada. Dan bukan pula ada Tuhan sementara menunggu kapan datang tidak ada. Oleh kerana demikian, ada Allah itu bukanlah memang ada dengan bil ijad, tetapi ada Allah Ta'ala adalah ada dengan Allah Ta'ala wujud bidzat. Maka yang pertama kali kita harus membeda antara adalah wujud bidzat dan wujud bil ijad. Dengan istilah kitabnya antara wujud mutlak dengan wujud muqayyad. Lalu bagaimana pengertian wujud bidzat dan bagaimana wujud bil ijad? Wujud Allah Subhanahu wa taala adalah juga wujud. Lalu bagaimana wujud Allah? Jangan kita banding dan kita melihat bagaimana wujud yang ada pada kira-kira wujud yang wujudnya bil ijad. Tetapi adalah wujud Allah Ta'ala itu wujud bidzat. Artinya wujud Allah itu, kenapa Allah itu ada? Justru karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Itu kuncinya. Kenapa Allah kita meyakini ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kalau pada Allah tidak ada sifat tidak ada, sama dengan Allah selalu ada. Kalau sudah bicara Allah, apakah bicara zat? Atau sudah dikatakan Allah itu bicara satu zat yang mausufun bisifat? Kalau demikian adalah Allah Ta'ala yang bicara Allahu itu ma'budun bihaq, lalu mungkin diartikan dengan tauhid uluhiyah. Allahu adalah Rabbul Alamin, mungkin dialihkan kepada tauhid adalah rububiyah. Mari kita katakan apa itu ilahun dan apa itu Rabbun. Rabbun pengatur, sama dengan itu sifat fi'il. Ma'budun bihaq itu sifat zat. Jadi kalau demikian, kenapa kita ngakui yang bahwa Allah sebagai Rabbi? Kenapa kita akui Allah Ta'ala sebagai uluhiyah dan ilahun yang ma'bud bilhaq? Kembali kepada kita, karena dia itu adalah layak padanya telah terkumpul sifat kamal. Yang mana yang dikatakan sifat kamal? Tentu pada Allah Ta'ala bukan datang kamal karena hilang adalah kurang, tetapi pada Allah Ta'ala karena yang ada sifat kamal, tidak ada sifat kurang. Di antaranya menandakan yang bahwa wujud itu pada Allah sifat kamal. Dalam bahasa kita orang yang belajari, sesudah dikatakan adalah wujud, lalu diikut sertakan kidam sampai wahdaniyah. Sesudah Allah bicara dalam Quran innani anallah, lalu diikut sertakan dengan huwal awwalu. Lalu sesudah itu juga diikutkan wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Lalu diikutkan serta dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua ayat tersebut adalah menunjukkan untuk dan zat daripada sifat kekurangan. Apa itu kurang? Yang dikatakan kurang adalah sesuatu yang ada batas. Sesuatu yang ada batas itu sama karang kurang. Yang mana batas? Besok, kemarin belum ada, hari ini ada. Yang ada hari ini kemarin tidak ada, ini kurang. Kemudian hari ini ada, besok tidak ada. Yang ada pada hari ini dianggap kurang. Satu kurang. Yang kedua, yang mana lagi yang dikatakan kurang? Dia ada tetapi tidak pernah dia bisa jadi kalau tidak ada yang mengadakan. Tidak mungkin sesuatu yang ada diadakan kalau tidak ada bahannya. Kesimpulan kalau Allah Ta'ala itu wujud bidzat tanpa mujid, tak perlu siapa yang menciptanya. Kalau wujud Allah itu wujud bidzat, tak perlu daripada ajza dan apa bahannya. Dikarenakan karena Allah Ta'ala diberi nama dalam kitab, yaitu Allah Ta'ala adalah laisa jismun wala jirmun. Allah itu bukan jisim dan Allah itu bukan jirim. Kenapa Allah bukan jisim dan Allah itu bukan jirim? Justru karena Allah Ta'ala tidak ada yang dijadikan oleh menjadi, dan Allah
Allah Ta'ala tidak ada bahan dari bahan apa terjadi. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, oleh kerana demikian maka karena pada Allah itu ahad, zatnya ahad, sifatnya ahad, af'alnya ahad. Kenapa zatnya ahad? Karena zatnya itu adalah tidak punya terkib. Kenapa zatnya ahad? Karena zat Allah Ta'ala itu tidak punya zaman. Kenapa zat Allah ahad? Karena zat Allah tidak punya kaifiyat. Lalu kalau Allah memang ada, tetapi kita mau tahu bagaimana warna dan potongan Allah Ta'ala, tentu jawabannya Allah ada, tidak ada model. Kenapa tidak ada model pada Allah Ta'ala? Karena terjadi model bukan pada zat. Terjadi model adalah pada bahan yang jadi wujud zat. Kalau sesuatu benda kita model kiri kanan putar kiri, bukan karena model benda, tetapi adalah karena modelnya bahan. Kenapa kita memang ada model? Duduk, berdiri, tidur, jalan. Karena kita ada model. Nah lipat dan badut. Nah lipat dan bagaki. Nah lipat dan bagair. Nah lipat dan bajarau. Maka sama dengan dia itu boleh jadi model. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu dan ada model karena Allah tak ada bahan. Kalau Allah tidak ada bahan dalam wujudnya Allah, maka sama dengan Allah Ta'ala itu dikatakan ahad di dalam wujud. Pengertian ahad dalam tauhid itu kita bicara persoalan adalah istilah. Tak boleh kita ikatkan persoalan tauhid istilah dengan bahasa lughawiyah. Selama penggunaan bahasa lughawiyah kita gunakan kepada bahasa istilahiyah, kapanpun tidak akan ketemu. Lalu bagaimana ahad yang ada pada ibadah, pada tauhid? Ahad yang pada ada tauhid itu adalah dua sisi. Yang pertama dikatakan ahad adalah ahad di dalam hitungan, dan yang kedua ahad dalam bilangan. Mana ahad dalam hitungan? Dia ada, tidak ada unsur di dalam. Itu ahad dalam hitungan. Bagaimana ahad dalam bilangan? Dia satu, tidak ada satu lagi. Kalau demikian maka dalam istilah yang pernah kita pelajari dikatakan dalam kitab adalah karena bagaimana pengertian ahad itu? Kenapa? Karena pada Allah tidak ada sifat kam hilang, kam mutasil, dan pada Allah Ta'ala kam munfasil hilang. Untuk membuktikan yang bahwa tidak ada boleh Allah berdiri, duduk dan dengan kena rukuk dan dengan bungkuk dan karena adalah pada Allah sama dengan, bukan tidak ada yang sama dengan Allah. Bukan tidak ada yang sama dengan Allah, tetapi kalau menurut saya tidak ada sama pada Allah. Allah bukan tidak sama dengan yang lain, tetapi sifat sama pada Allah tidak ada. Di bawah itu lagi. Kalaulah kita katakan Allah tidak sama dengan matahari, berarti Allah ada model, tapi tidak sama dengan matahari. Kalau kita katakan Allah ada model, kira-kira bagai bintang, tapi tidak sama dengan kayu. Tetapi adalah menurut saya, kalau saya laika saya kamisli, bukan tidak ada sifat sama, tetapi sama tidak ada pada Allah. Di bawah daripada itu lagi, kalau tidak ada sifat misil pada Allah Ta'ala, adalah mungkin kita dalam tafsir juga memang selalu kita baca laisa kamislihi, kah ini siada. Sama dengan kalau laisa kamislihi, laisa mislul lahu. Kalau laisa mislul, apakah Allah ada bulat, ada titik? Tidak ada semuanya. Kalau ini kira-kira tidak ada, apakah zat saja atau sudah kumpul dengan sifat? Kalau sudah bicara Allah, sudah bicara zat, sudah bicara sifat. Kalau demikian barulah terkumpul 1, 2, 3 tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Kumpulan itu baru dikatakan Allah itu adalah tauhid. Kalau demikian Allah Ta'ala bukan zat tanpa sifat. Allah Ta'ala adalah sifat, tidak ada sekerja, tidak ada. Karena sifat yang ada pada Allah bukan ada barang yang datang kemudian, tetapi Allah zatun mausufun bis sifatil kamal. Satu zat yang pada zat itu telah lengkap dengan sifat kamal. Kalau zatnya adalah bukan ada karena sudah hilang tidak ada, maka pandainya Allah bukan justru sudah hilang adalah bodoh. Kalau zatnya ada bukan karena hilang tidak ada, maka bicaranya Allah bukan bicara karena tidak ada lagi diam. Tetapi kenapa juga Allah pandai? Karena pada Allah tidak ada bodoh. Kenapa Allah Ta'ala adalah bicara? Karena pada Allah tidak ada diam. Kenapa Allah ada? Karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Kalau hari ini Allah ada, kita mundur 1 hari ke belakang, ada juga ketemu. Mundur 2 hari, ketemu dengan ada. Mundur seminggu, ketemu dengan ada.
mundur setahun ketemu dengan ada. Berapa banyak kita mundur ke belakang ketemu dengan ada. Kenapa enggak akan ketemu dengan tidak ada? Karena tidak ada pada Allah yang menunggunya. Tapi kita hari ini umur 45, mundur 45 kali mundur ketemu dengan tidak ada. Inilah yang dikatakan yang bahwa untuk membersihkan wujud itu adalah diikut sertakan dengan kidam. Sesudah Allah menyatakan innani anallah, Allah mengikut sertakan, kita kait ayat dengan ayat huwal awwal wal akhir. Janganlah kita mengartikan huwal awwal ketimbang dengan alam duluan Allah ada. Kalau ini masih jauh dia ni. Tetapi huwal awwalu apa? Bukan awwalu dalam wujud. Tetapi dia pada Allah itu awwal wujud. Yang ada pada Allah wujud. Sedangkan apa yang awwalu pada kita? Yang awwalu pada kita ada. Dan kemudian di tengah-tengah baru datang wujud, dan yang akhir pada kita itu ada. Kalau demikian huwal awwalu, wujud itulah yang ada pada Allah. Wal akhiru, dan wujud itu pula yang ada pada Allah. Kalau demikian pengertian adalah Allah tidak ada didahului oleh tidak ada, dan Allah tidak akan ketemu dengan tidak ada. Istilah kita idam maka. Kemudian apabila beginilah Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah yang menjadi sifat sudah ada kudrah pada Allah? Kalau tidak ada kudrah bukan Allah. Apakah sudah ada ilmu pada Allah? Kalau enggak ada ilmu bukan Allah. Kenapa zat harus memang esa juga? Dan zat juga harus kadim, dikarenakan adalah sifat harus kadim. Justru karena zat Allah itu zat kadim. Lalu kemudian kita menanya, bagaimana Allah itu ada yang beda dengan alam? Dikarenakan perbedaan Allah Ta'ala dengan alam dalam kalimat Quran, yaitu laisa kamislihi. Kalau bahasa kita yang mukhalafatuhu, tentu kita nanya, kenapa Allah mukhalafatuhu? Dikarenakan karena awalnya adalah laisa adalah qiyamuhu. Kenapa laisa kamislihi? Dikarenakan wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Karena Allah Ta'ala itu kaya. Apa itu kaya? Ketimbang harta kita dengan Allah banyak Allah. Makna kaya itu tidak terbatas ada Allah Ta'ala. Tidak akan terbatas sifat Allah. Tidak akan terbatas kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian adalah Allah Subhanahu wa taala ada. Kapan ada? Enggak ada. Kemudian sifat alim pada Allah ada. Kapan mulai? Enggak ada. Kemudian Allah yang memiliki alam ada. Kapan ada? Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Inilah kalau demikian, kalau kita istilah yang bawa tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tentu kalau kita pisah-pisah nampak jadi mana bagaimana? Adalah kita akui saja Allah yang menjadikan alam secara tauhid. Ini kalau menurut saya masih jauh dengan bisa kita terima. Artinya, jika orang mengakui satu Tuhan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu nanya kepada mereka siapa pencipta alam semesta, Quran bicara la yaqulunna. Kalau yaqulunna itu bahasa Quran, rajah itu dari jauh la yaqulunna itu. Bibit dijawab ubu dariku Allah. Apakah orang yang telah mengaku alam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, lalu mereka itu mengakui Allah ada anak, lalu mereka itu menyembah Allah melalui patung, sudah tauhid? Kalau ini sudah tauhid, ini termasuk problema yang perlu dilakukan. Oleh karenanya tauhid uluhiyah itu bukan masalah, tauhid rububiyah itu bukan salah, tetapi dalam sisi ibadat harus ahad, dalam sisi pemilik harus ahad, tetapi tidak bisa kita pisah-pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan antara, kalau istilah syariatnya, kalau istilah kita, syariat pisah, tarekat pisah, hakikat pisah. Sehingga ada istilah, saya hari ini salat hakikat, kemudian semayang hakikat orang yang suruh, gimana tu? Tinggal awal jemaah ke kena semayang syariat, gimana tu? Jemaah ke kena semayang tarekat, gimana tu? Tidak ada kemungkinan itu. Tetapi dalam salat itu sudah ada tarekat, syariat dan hakikat. Istilahnya adalah di satu sisi sifat bukan zat, di lain pihak sifat tidak bisa dipas dengan zat. Mungkin dalam kitab terdapat la hiya huwa wa la hiya ghairu. Hiya la hiya huwa, tapi di ujungnya wala hiya ghairu. Allah bukan kudrah, tetapi tidak bisa lepas kudrah dengan Allah. Lalu kita dekatkan pemahaman. Kalau kita minum kopi kurang manis, tentu kita bilang kemana? Adik sini, ini tolong bawa sedikit manis. Tapi kalau memang pengertian manis itu sudah pengertiannya. Kalau pengertian gula, pengertiannya. Seorang berkata itu gula,
nyan mameh bupung, lain bupung bulan, lain bupung mameh betul. Tetapi dari takun damai thaka baju, ana mungkin thaka ini ane mameh. Kami mameh mendang, ana mungkin ini mameh ane thaka. Oleh kerana yang demikian, ada kekun semayang adalah yang nadino. Belah mendang semayang rubi benar semayang syariat, semayang hakikat, semayang kira-kira tarikat. Nyo tapi baik bila dikrek-krek. Bila dikrek-krek kira urung semayang syariat. Yang dah syariat itu lagi tahu. Syariat itu adalah ajza. Artinya bahan dasar, rukun lablah. Lalu inilah bahan dasar. Seorang telah menghafal mengerti, berdiri rukuk, i'tidal, sujud. Sudah maklum. Kau salat kerana salat syariat itu. Kemudian kibat salat hakikat. Salat hakikat kira-kira yang menyangkut ibakri, iaitu belut kau semayang, belut semayang hakikat. Karena baginda Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, yang semayang Nabi dengannya semayang pula. Semayang syariat, semayang tarikat, semayang hakikat. Kalau memang itu semayang, cuma apa? Hakikat itu kerja apa? Syariat itu bicara apa? Tarikat itu bicara apa? Terkumpulah dalam definisi salat yang dikatakan salat aqwalun, berarti ada rukun qauli, wa af'alun, berarti ada rukun fi'li. Kemudian muftatahatun bitakbir, berarti ada cara. Wa muhtadahatun bitaslim, berarti ada ketentuan. Bisyara'il maksusah, diikat dengan segala sesuatu. Apabila seorang telah melakukan salat, rukun qauli sudah ada, rukun fi'li sudah ada, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, kiblat telah terpenuhi, aurat telah tutup, waktu sudah masuk, dia sudah suci, bagaimana? Yusamma musalli, dia sudah hakikat. Nak yang dalam nak sembahyang hanali. Tetapi dapat mendang begeri, rukun leblah, nak yang sembahyang dia yang dalam. Oleh kerana demikian kita meyakini Allah itu ahad di dalam Rabbi, di dalam mengatur, dalam uluhiyah, dalam ibadat masih. Kenapa kamu sembah itu? Karena mana buduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Ada dijawab sama peguat alam Tuhan, ada dadanya kebuat remah betul liyuqarribuna ilaihi zulfa. Berarti dalam sisi uluhiyah dia masih pakai perantara. Dalam sisi rububiyah pengatur dia mengaku Allah itu saja. Kalau demikian kita mengatur dan mengaku zat Allah tidak ada tarkib, zat Allah tidak ada barang yang sesuatu yang kurang, sifat Allah tidak ada kurang, af'alullah tidak ada kurang. Lalu barulah dikatakan orang bertauhid. Dalam sisi ubudiyah harus tauhid, dalam sisi penciptaan harus tauhid. Kenapa Allah Ta'ala esa dalam menjadikan? Dikarenakan karena pencipta itu sendiri esa. Karena draw Allah bukan ahad, maka tiganya nama Allah juga ahad. Karena draw katanya hana ahad, maka tiganya nama katanya hana ahad. Ini ahad istilah. Tapi menyo ahad lughawiyah karena zirra wa tadajja, maka zirra rububut. Nyo menanda hukum Allah, menyo menawa ledakut hanggat imam. Oleh kerana demikian, kalau bisa menurut saya jangan kita petak-petakkan dulu. Kalaupun ada, bagi dulu. Kalau kita rinci satu, sehingga tidak ada istilah anwa'ut tauhid salasah. Enggak ada istilah. Tapi jadi tauhid harus terkumpul 3 anwa'. Itu ya. Tapi jangan kita bagi-bagikan. Ini. Kalau demikian saya mengambil satu bahagian aja. Kalau demikian saya mengambil bahagian ini aja. Sehingga kadang-kadang ada tulisan seorang yang mengaku pencipta alam semesta itu Allah, maka orang itu sudah dianggap orang beriman. Ini ada tulisan. Kalau tulisan yang ada orang yang mengaku Allah Ta'ala hanya ahad di dalam mengatur dan dikatakan dalam ibadat uluhiyah masih menyembah berhala, maka dikatakan orang ini adalah sudah bertauhid. Ini menurut saya masih dipertanyakan kenapa dan bagaimana tauhidnya. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat. Kemudian apabila inilah tauhid tersebut uluhiyah, rububiyah dan tauhid dan asma, maka sama dengan dia dalam zat harus ahad. Bagaimana ahad dalam zat? Ahad dalam zat tidak ada yang menjadikan. Ahad dalam zat tidak ada daripada bahan apa jadi. Kalau tidak ada dijadikan, enggak usah kita nanya kapan ada, hilang teman. Kalau tidak
Aneh dalam Quran. Cobalah pikir, alam adalah dulmu, Allah adalah nur. Isinya adalah alam itu tidak ada dan Allah itu adalah ada. Allah dalam posisi ada, alam dalam posisi tidak ada. Kalau ingin nanya, waktu belum Allah mengijad alam, sebelum Allah menjadikan alam, Allah sudah ada, sudah ada. Di mana dia? Di atas, di bawah, kiri, kanan, bagaimana? Oh, di situ Allah dalam nggak punya apa-apa karena belum ada. Kalau sebelum kita dilahirkan ada, maka sesudah ada juga demikian. Maka Quran diikutsertakan wal zahiru wal batin, huwal awalu wal akhiru diikutsertakan wal zahiru wal batin. Saya menurut kira-kira wal zahiru wal batin bukan hanya mengetahui isi hati dan perkataan, tetapi wal zahiru wal batin sebelum nampak, sebelum Allah mempernampakkan alam. Allah di mana depan? Enggak ada depan. Wal zahiru sesudah Allah mempernampakkan alam. Di mana Allah? Tidak ada depan. Kalau sebelum Allah mempernampakkan alam, Allah tidak ada tempat, kita beriman Allah enggak pakai tempat. Lalu sesudah Allah menjadikan alam, kita yakini Allah sudah punya tempat. Berarti antara lahir dengan batin, antara sebelum Allah menjadikan alam, sesudah menjadikan alam, tidak ada dua pemahaman. Sebelum Allah menjadikan alam, Allah enggak punya rumah. Sesudah Allah menjadikan alam, Allah sudah punya rumah. Ini mungkin hal yang dikhawatirkan. Maka dengan karenanya, apa juga kata-kata Allah yang telah bicara, saya di sini, saya di sini, saya di sini. Bapak-bapak yang terhormat, coba kita kaji ya. Apakah enggak percaya Allah telah bicarakan saya di sini, saya di sini? Sebelum kita percaya kata-kata saya di sini, kembali dulu, siapa yang kita percaya? Kita percaya itu kalam Allah karena Allah sendiri yang bicara. Lalu bagaimana dan apa yang dikatakan kalam? Yang dikatakan kalam adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzati. Yang dikatakan kalam itu satu sifat. Allah ada, kalam ada. Qaimatun, dia sifat enggak pisah-pisah dengan zat. Lalu qadimatun, sifat itu bukan datang kemudian. Kalau demikian, Allah telah bicara dengan kalam yang tidak punya huruf, dengan tidak punya suara. Apa kata Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Apa kata Allah? Kemudian fanduru, fanduru, fanduru kata Allah. Apa kata Allah? Amintum man fis samai. Semua kata Allah Ta'ala ini sudah ada. Makna kalam Allah yang nafsi. Amintum man fis samai. Mana kalam Allah yang nafsi? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Coba kita beri arti kalam nafsi bagaimana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Coba beri mana kalam nafsi? Sebelum nuzul dan Quran diturunkan, ada satu makna. Allah menyatakan yang bahwa karena kalam Allah itu takluk kepada wajib, takluk kepada mustahil, takluk kepada haram. Waktu pula lah kalam Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa sudah ada. Yang mana dia? Belum ada karena dia belum lahir. Kalau dia belum lahir, kemudian lahirlah diturun Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini kalam Allah. Kalam Allah ini apa? Ini sudah kalam lafzi. Dalam kaidah usul, dalam kaidah tafsir, tidak boleh perbedaan makna kalam nafsi dengan kalam lafzi. Kenapa tidak boleh beda? Karena kalau beda makna kalam nafsi dengan makna kalam lafzi, bisa-bisa Quran tidak begitu murni. Kenapa? Beda dengan kalam Allah yang nafsi. Justru karenanya para hadirin dan saudara jemaah yang terhormat, para abu yang kami muliakan, yang bahwa Quran adalah kalam Allah, adalah ada dua penjelasan dalam kitab. Ada yang diberi nama dengan kalam nafsi dan ada pula yang diberi nama dengan kalam lafzi. Memandang mengingat makna yang ada dalam Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tidak sedikit pun berbeda dengan makna kalam Allah yang kadim, maka huwa yusamma kalaman. Mengingat kira kena alif sudah ada, ra sudah ada, ba sudah ada, mim, dia itu dikatakan lafzi. Oleh karena yang demikian, disinilah mungkin tempat perbedaan dan tempat ada perpecahan. Orang yang menyatakan Quran itu hadis, orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Kenapa mereka berkata? Karena adalah huruf Quran itu makhluk. Tetapi namun demikian,
paham tersebut dibuktikan tidak boleh dikatakan karena ditakut akan terjadi penghinaan terhadap Quran yang sudah ada. Kalau demikian para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalam Allah yang nafsi menunjukkan kepada satu makna dan mana yang dituju oleh kalam nafsi belum ada. Umpama wahwa ma'akum, saya ini beserta kamu. Yang mana kamu itu? Itu kalam nafsi itu. Yang kamu itu ada kala tumbuh-tumbuhan, ada kala hayawan, ada kala urang, ada kala kaya, ada kala angkut. Wahwa ma'akum. Kalau demikian kita tahu yang ingin tahu, kaum waktu itu yang mana? Yang mana kaum waktu itu? Sudah ada kayu menumpuk? Sudah ada manusia yang duduk? Sudah ada ikan yang gede? Belum ada. Kalau belum ada berarti Allah Ta'ala bicara wahwa ma'akum, kemudian sesudah Quran wahwa ma'akum, kenapa Allah sudah menyatu dengan buah kayu? Kenapa Allah akan menyatu dengan kaut? Kenapa Allah akan menyatu dengan urang? Karena itu kagum ma'akum, kaum nyanangan, kaum jino, kaum dojamun. Inilah yang mungkin adalah kata-kata yang diungkapkan oleh Ali karamallahu wajhah, kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah itu pasti dia ada, tapi enggak terikat dengan apa-apa. Kapan ini? Allah atas nama Allah. Wa huwal ana ala ma'alaihi kana. Sekarang sudah lahir bagaimana? Dia kata lain wa huwa ma'akum kanallahu wala syai'a ma'ah. Ini adalah kalimat yang dalam kira-kira besar. Wa huwal ana ala ma'alaihi kana. Ini sudah kira-kira wadhahiru. Tapi wa huwa ma'akum wal batinu. Wal batinu awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Di dalam pandangan keyakinan kita wa huwa ma'akum kalam azali yang menuju mana? Yang mana aku? Tidak ada menyatu Allah dengan Allah. Kalau sesudah Allah menjadikan alam, mempernampakkan alam di mata kita, jangan juga ma'akum kira-kira telah menyatu ke dalam tauhid, baik ke tauhid kira-kira urang yang akan terjadi adalah hulul dan ittihad. Apabila terjadi hulul dan ittihad, bagaimana hulul dan bagaimana ittihad itu? Ittihad dua jadi satu, tetapi hulul dua nampak satu. Artinya Allah dan bakaya, Allah nak berupa draw lagi bakaya, lam bakaya Allah. Ini Allah memang sama dengan ini, sudah betul. Bagaimana ittihad? Tidak ada Allah, tidak ada kayu, semua Allah. Lalu pemahaman ini kadang-kadang pemahaman orang ahli arifin yang tinggi, kalau bisa sebaiknya jangan kita campur dengan, karena ini istilah mereka yang arif billah. Dengan karena demikian bahasa arif billah jangan sekali-kali kita ikuti, karena itu adalah bukan barang yang wajib kita ikuti, dan jangan kita yakini itu salah. Kenapa? Karena adalah bahasa mereka beda dengan bahasa kita. Karena bahasa orang yang memang makam tinggi, ini sudah makam adalah la maujuda illallah. Kalau kita tanya siapa yang ada? Allah. Lain tidak ada. Kenapa mereka itu menjawab ada Allah, padahal di rumah mereka itu ada rumah, ada motor, ada kereta, ada semuanya. Kalau menanya di rumah Abu ada mobil, ada. Kenapa juga Abu menyatakan tidak ada siapa yang ada Allah itu? Inilah bahasa mereka. Kalau bahasa mereka begini, jangan kita ikut sertakan semuanya tidak ada. Karena mereka itu yang menyatakan ada itu adalah ada dalam nafsul amri. Sedangkan ada yang ada pada kita adalah ada dalam pandangan ini. Itu beda kita. Orang arif billah yang dikatakan ada, orang yang ada dalam nafsul amri. Allah na alam tak. Yang hakikat. Na Allah na alam nol. Ini mereka melihat. Ini nafsul amri. Dalam pandangan kita nah Allah telah terkena nam tiga orang dia. Yang nak diuring. Di kita baru kita akan ada adalah yang nampak di mata. Oleh karenanya dua macam pandangan, maka dengan dua macam memang urus manusianya. Jangan kita bersalah. Periksa dulu bagaimana mereka itu maksud yang ada Allah Ta'ala. Yang lain tidak ada. Ada istilah mereka itu sendiri. Apa istilah mereka? Sesuatu yang wujud, sesuatu yang mewujud, yang diapit, kemudian yang diikat dengan dua barang adam, maka wujud itu kal ada. Ini mereka. Sesuatu yang ada tetapi diapit oleh dua tidak ada. Barawahana, oranyawana, tinggalhana. Yang oranyawana tetap tak kena, ada nabi dikun lagi tak. Bahkan karena ada pada hari ini bukan ada nafsu amri,
tetapi adalah ada itu i'tibari. Mengingat kepada orang itu adalah makamnya makam i'tibari, bukan makam i'tibari, sedangkan kita adalah makam i'tibari, maka jangan kita gunakan bahasa mereka kalau kita belum sampai kepada tingkat makam mereka. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, demikian pula sebaiknya kalau bisa jangan kita peluang kepada kira-kira anak-anak yang salah bawaannya nanti. Gak usah repot-repot lah kandar. Kalian gak usah repot, belajar aja. Kalau kalian sudah mengaku Tuhan sebagai penghijau alam besar, sudah cukup tauhid kamu. Padahal dalam ibadah mereka itu masih ada patung. Dalam ibadah mereka itu masih ada yang beri bekas yang bukan Allah. Dalam ibadah mereka itu masih ada yang lain-lain. Mereka menganggap saya sudah bertauhid, tetapi dia itu mengaku hanya adalah mentauhidkan di dalam kepemilikan. Tetapi harus lengkap tauhid. Dalam sisi kita ubudiyah kepada Allah lengkap dengan tauhid. Dalam sisi kira-kira kepemilikan sifat Allah bekerja lengkap dengan tauhid. Kenapa Allah esa dalam kerja? Karena Allah sendiri itu esa. Kenapa kita tidak esa dalam kerja? Karena kita tidak ada esa. Bagaimana maksud dengan esa di sini? Allah Ta'ala ada bukan dijadikan, maka dia itu esa. Kita ada dijadikan, maka kita tidak sah. Kita ada bahan, maka tidak sah. Allah ada tidak ada bahan, maka Allah itu sah. Sudah, kesimpulan di situ. Sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Sesuatu yang ada memerlukan kepada lain. Ini benda. Ini untuk ada benda ini memerlukan kepada lain. Apa lain? Bahan ini apa? Sudah. Maaf, ini ada kue memerlukan kepada lain. Apa lain? Mungkin terigunya, mungkin kira-kira menteganya, mungkin telurnya, mungkin bahannya. Kalaulah resepnya 4 macam, dikumpulin 4 macam, lalu diaduk oleh yang buat, jadilah bolu. Sama dengan bolu ini ada lain, jadi bolu ada lain. Kalau jadi bolu, kalau jadi rumah, kalau jadi tiang juga ada besinya, ada memang semennya, ada pasirnya, ada semuanya lain. Lalu adalah dia itu baru jadi tiang. Kalau demikian, kalau untuk jadi tiang harus ada lain, sesudah di tiang memerlukan kepada lain. Kalau menurut saya ini kunci. Kalau Allah memang tidak ada bahan lain untuk wujud Allah, kenapa Allah yang sudah ada memerlukan lain? Nah Tuhan hanya perlu bahan, bahkan Tuhan yang kena harus mengikatkan bahan itu. Tetapi kita ada memerlukan bahan. Bagaimana bahan? Na asawa, na tuliang, na kulit, na lumpuh. Karena uliang dari yang nyepat dan dua aku. Hai kepun dua, mana pada dua aku. Yang perlu kursi batu, kan uliang perlu kursi itu. Bahannya nama uliang. Yang perlu ke tanah, kan damai, yang perlu ke lubang. Tetapi yang perlu ke lubang bahan yang ada pada dia. Cobalah ke pinah sawah, pinah semen, pinah anau, pinah lembu. Tak ada yang nak perlu damat, tak boleh danau. Anak aku. Kalau demikian apabila datang burung pegar moh, dia orang pegai kun. Yang pada ku lubang, pacau pertama pada kepun. Lu pedang damai aku. Sebelumnya dia karena laulai dia hanya perlu danau pada pedang. Kemudian kita kembali. Kalau untuk ada memerlukan kepada lain, sesudah ada pasti memerlukan kepada lain. Istilah orang cek, na kita nyawa perlu ke kau, ada yang na kita nyawa bahaya ke kau. Bakna perlu ke kau, benar baru jud. Maka tiap kali Nabi perlu ke kau. Sedangkan Allah Ta'ala wujud hanya apa lain. Kenapa Allah yang sudah wujud memerlukan kepada lain? Ini aneh, tidak ada yang. Nah Tuhan hana bahan, pakan Tuhan yang kena benar apa kebiau hari bahan apa kedua aku. Sebenarnya sudah perlu bahan aku. Ini satu keanehan. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Kalau demikian adalah kita harus bisa mendirikan, inilah makna qiyamuhu. Kalau qiyamuhu begini pengertiannya, maka lantas qiyamuhu di dalam wujud, maka mukhalafatuhu dalam wujud. Kenapa mukhalafatuhu dalam wujud? Justru karena qiyamuhu dalam wujud. Wujud Allah qiyamuhu, maka Allah yang kamu wujud harus mukhalafatuhu. Karena wujud kita tidak qiyamuhu, maka wujud mewujud kita tetap kira-kira tidak mukhalafatuhu. Para hadirin sekalian jemaah yang terhormat. Lalu
bahasa yang tersirat dalam mencari tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kalau menurut saya kira-kira terkumpul tiga. Satu, zat, sifat, af'al, terkumpul tiga, yusamma tauhidan. Adapun masa-masa satu bukan itu tauhid, tapi itulah alat dan bahan untuk jadi tauhid. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau kita ingin pisah, sungguh Allahu Akbar rukuk itu salat. Sungguh yang bawah adalah syarat cuci badan, itu sudah jadi salat. Sungguh yang bawah kira-kira pakai ke barat itu salat. Oleh kerana demikian baru sampai kepada tujuan, terkumpul syariat, terkumpul tarikat, hasillah hakikat. Kalau tanggal 17 Agustus dulu merupakan aturan yang diperlukan oleh negara, harus kira-kira bendera dikibar 17 Agustus, bendera merah putih. Di mana pengibarannya? Di lapangan bola kaki. Ini hakikat. Harus, karena itu hari proklamasi merdeka. Kemudian bagaimana syariatnya? Apa itu rukunnya? Bidayah jauh bilang putih. Kemudian pegat diam. Kemudian harus dari baik dalam dari wajah itu. Sesudah terkumpul bakri, baik hidih dan dia petren kenal, imiu baik hidih. Ini tarikat. Kalau sekarang pengibaran bendera merah putih itulah bukan hanya di lapangan dan di daratan. Kalau mereka memang AL, pengembangannya di udara. Kalau mereka memang AL, pengibarannya juga di lautan. Maka supaya bendera itu terkibar di pusat laut bagaimana? Benderanya terkibar di udara, angkatan udara bagaimana? Harus syariat. Apa syariat? Itulah alat tabung kalau laut. Itu syariat. Alat tabung harus ada. Dan harus ada tarikat. Apa tarikat? Alat tabung pakai di ruang. Alat yang selang pakai bau ujung jarau. Alat baik tabung ia pakai bau mata. Sesudah masing-masing alat digunakan pada tempatnya masing-masing, lalu mereka itu menyelam dan berhasillah mereka itu panjang bendera. Sudah sampai pada hakikat. Tapi kalau enggak pakai syariat, langsung dia terjun lalu laut. Padahal mesti lawan pada laut haudem itu. Pakai karena agak pakai syariat. Demikian pula angkatan udara. Apa dia mereka itu? Juga pakai adalah alat riuh, bajunya. Pakai sudah lengkap, turun, membuka kira. Langsung dia turun sikit. Kalau memang mereka itu bisa melakukan memang cara di udara. Kenapa bisa? Dengan kena melakukan bendera itu hakikat, tapi melalui syariat dan melalui tarikat. Tarikat itu adalah alat bekerja. Gak mungkin salat diawali dengan Assalamualaikum, diserahi dengan Allahu Akbar. Tetapi adalah inilah muftadahatun bitakbiri wa muftadahatun bitaslim. Kalau demikian adalah sewaktu-waktu bukan salah, tapi kira-kira bukan salah tadi, malah kadang-kadang sedikit tergeser kira-kira kaifiyati. Sehingga kita harus kembali, apakah pokok yang salah atau cara yang lalupan. Kalau pokok yang salah, pokok yang kita rubah. Kalau caranya tidak lupa, sistem yang kita rubah. Maka dengan karenanya, para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau sistem penyampaian salah, sesudah kita sampaikan orang tak mendengar, jangan kata apa salah apa yang sekarang sampaikan. Apakah bahan yang saya sampaikan ini salah? Bapak, bukan salah bahan Bapak, cara Bapak sampaikan salah. Inilah dulu. Jadi jangan kita merasa memang terkucil dengan orang tak menerima. Kita anggapnya bahwa kita punya barang tak cocok, tetapi mungkin sistemnya yang berbeda. Bagaimana juga yang betul? Caranya harus begitu, sistemnya harus begini. Tak salah orang buka baju kalau musim ihram. Tetapi adalah salah orang memang pakai baju kalau waktu ihram. Apakah memang salah pakai itu zati atau salah pakai itu karena memang ikut dengan aliti? Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, penyampaian mungkin sekadar ini karena masih ada sisa waktu yang diberikan oleh moderator untuk melakukan tanggapan. Mudah-mudahan di samping saya memberikan belum tanggapan menerima, maka ada penyampaian saya maaf sebesar-besarnya, terutama kepada para abu sebagai guru saya dan kepada debu-debu sebagai kawan dan teman, di mana kesalahan belum diperbaiki. Kalau memang tidak salah, mudah-mudahan kita gunakan bersama. Demikian, terima kasih. Dan pada akhir nanti, janganlah kami mengharapkan kepada adalah tim perumus. Kalau masih ada penyampaian 1, 2, 3 sampai besok ada perbedaan, jangan dulu dimasuk dalam kesimpulan, karena kita takut nanti perbedaan 1 dengan 2. Tapi lumpangkan dulu hasil, sesudah itu baru dimuat di dalam apa yang dikeluarkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku terima kasih atas
makan siang panitia menyediakan dalam ruangan ini. Jadi dalam aula ini makan siang bersama, kemudian nanti kita sholat zuhur bagi yang sholat zuhur, dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan muzakarah yang selanjutnya. Nah, jadi makanan tidak disediakan di guest house, tapi disediakan dalam ruangan ini. Oke, insya Allah sekarang kita berikan kesempatan kepada para peserta muzakarah ulama untuk mengajukan pertanyaan, dan sudah masuk kepada kami beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa makna la ilaha illallah dan kenapa tidak ada kalimat la rabba illallah? Apakah kita boleh berzikir dengan la rabba illallah? Karena antara uluhiyah dan rububiyah dia lebih kurang sama. Rekan-rekan dan bapak-bapak sekalian, mungkin materi yang disengaja oleh panitia itu materi untuk saya agak beda dengan materi-materi untuk guru-guru kami yang lain, ya, karena ini adalah termasuk penyampaian lebih cocok dengan akal ketimbang dengan penyampaian lebih mudah memberi model. Maka dengan karenanya kalau memang kadang-kadang penyampaian saya agak sedikit tak lumpang, mohon dibermaaf dan mohon kira-kira diperbaiki balik. Kenapa la ilaha illallah tidak la rabba illallah? Begitu. Apa itu Rabb? Malikin. Malikin itu apa? Sifat kerja. Apa itu ilahun? Itu ma'budun bihaq, itu sifat ubudiyah. Kalau demikian yang kita akui adalah la ilaha, apakah yang kita akui ma'bud bilhaqnya? Kalau sudah ilahun ma'budun bihaqin, kalau ma'budun bihaqin, sudahkah ada di dalamnya itu Rabbu? Sudah ada. Kalau ma'budun bihaqin, belum kita katakan ma'budun bihaqin kalau dia bukan Rabbi, bukan dia Rabbil Alamin. Tapi kalau dia Rabbil Alamin, la rabba illa, bisa jadi kita ngakui satu sisi, dalam sisi kemudian masih bisa jadi beda. Ini mungkin jadi la ilaha, tidak la rabba illallah. Belum kita bicara bagaimana jarak dan pengertian la ilaha itu. Ini saya rasa kalaupun kita bicara pada tempat ini, maaf guru kami nanti kalau nggak betul diperbaiki. Kalimat la ilaha ini adalah dua suku kata. Karena suku kata yang pertama dalam kalimat tauhid harus ada nafi, harus ada isbat. Bukan karena hanya sekadar istisna. Bisa jadi juga ada paham la ilaha maknanya la ghair, la ilaha bukan ghair illa, la ilaha ghairullah. Tetapi kalau la ilaha ghairullah tidak ada lagi adalah isbat, tapi sudah hilang satu, walaupun ujung maknanya hampir sama. Tapi kalau la ilaha adalah ada nafi, ada isbat. Timbul dananya apa nafi dan apa isbat? Bahasa Aceh yang dah dapahana atau yang dahnya hana, yang dah dapana atau yang dahna. Di sinilah mungkin sedikit tergeser payah hukum. Walaupun BO memang begitu, tetapi BO pada kun aku, pakon tapi jarak tak baik kita baru. Pengertiannya adalah ilahun ma'budun bihaqqin, satu zat yang lengkap sifat kamal dan tidak ada sifat kurang. Menyona sifat kamal baurinya badannya lengkap satu dua dan dua, baru dia jadi ilahun. Dan menyohana sifatnya jangan ke ilahun. Tugas kita nyawa beriun itu. Tugas kita nyawa kan cari dah Tuhan. Tugas kita nyawa akui Tuhan yang kan berahrawa kita. Allah telah menyatakan lun adalah ma'bud bagi manusia. Sidrawa lun. Tugas kita nyawa mengaku sidrawa sagai. Lain hana, tugas kita nyawa mengaku hana itu sagai. Kan mengaku ada supaya ada, dan mengaku tidak ada supaya tidak ada. Tetapi apa juga mengaku ada. Kenapa mengaku ada? Karena ada. Bagaimana kita mengaku ada? Bagaimana ada? Karena makna tauhid itu adalah makna ma'rifah. Makna ma'rifah ya'tiqadun jasimun muwafiqul lil haqqi. Kalau orang mengakunya Allah Ta'ala yang pencipta alam, tetapi dia mengaku ada Tuhan punya anak, dia mengaku ya'tiqadun jasimun. Kalau kita tanya ada Allah? Ada. Kalau kalian mengatakan kami enggak ada Tuhan, ada. Tapi Isa itu siapa? Anaknya. Tuhan ya'tiqadun jasimun ada,
tapi Tuhan punya anak. Di mana salah mereka? Ini bukan karena i'tiqadun jasimun. Kalau demikian, kalau dia ke tauhid yakin 100% Tuhan lah. Kaji ke tauhid dan ada yang baru tauhid muwafiqul lil haq. Bagaimana betul mengaku ada justru karena ada? Bagaimana mengaku ada? Bagaimana ada? Ada Allah bukan karena hilang tidak ada. Nyo menanda punya nyo. Kemudian na Allah karena ahad. Nyo menan ahad nyo. Sudah mengaku ada karena ada. Tapi karena mengaku ada supaya ada. Maka pada Allah itu adanya ada 20, adanya tidak ada 20. La ilaha yang mana yang tidak ada? Yang tidak ada adalah yang sama dengan apa yang ada pada Allah. Dan jangan sekali-kali memisahkan antara nafi dengan isbat. Kalau kita pisah antara nafi dengan isbat, maka ini mungkin kita pernah melihat adalah karangan almarhum Abuya dulu. Ini salah. Tetapi apa juga? La ilaha tidak ada. Yang mana tidak ada? Yang sang-sang ada sama. Di mana sama itu? Adakah kamu memang ragu ada yang lain bukan Allah? Tidak. Kenyataan ada yang lain daripada Allah? Tidak. Kenapa juga mengaku tidak? Yang kita akui tidak ada bukan yang tahqiq. Tidak ada. Yang kita akui tidak ada yang mubham. Apa itu yang mubham? Kalimat ilahun itu isim nakirah kalau orang berit. Kalau orang mantai ilahun itu al-fai kulli. Satu kalimat menunjukkan kepada satu makna, tidak kepada si afrad. Ilahun ma'budun bihaqqin. Berapa afradnya? Boleh banyak menurut pai. Ada ikut ilahun ma'budun bihaqqin. Pada draw menurut draw kelapai. Di nyana lungtung ilung. So kenyut ilahun. Bau dia dok satu. Draw pun dok satu. Le lapainya Jibril Wahab. Yang mana karena Laila Faidna Jibril Wahab la ilaha yang dah yang itulah lagi yang Jibril Wahab Laila Faid. Yang asli iaitu ma'bud bil haq yang hana tertolak. Inilah yang sebut sebelum ilallah. Kenapa? Kesimpulan pertanyaan. Kenapa la ilaha tidak la rabbah? Karena adalah ilahun itu adalah ubudiyah, itu zat. Sedangkan rabbun itu adalah kira-kira kerja. Apabila dalam sisi kerja sudah memang diakui, apakah yang lain sudah pasti? Belum tentu. Tapi kalau dikatakan adalah ma'budun itu yang kira-kira. Tidak dikatakan ma'bud dia Allah Ta'ala. Kalau tidak ahad dat, tidak ahad sifat, tidak ahad di dalam kerja. Mungkin sekadar ini bisa Anda jawab. Baik Abu, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ibadah dan apa kaitan antara tauhid dan ibadah, dan apakah mentauhidkan Allah itu dikira ibadah? Tauhid dan ibadah, ibadat itu adalah satu memenuhi talab syariat. Wa'budullaha baik tapi syarikat dengan lun. Ibadah itu adalah dua sisi. Ada ibadah yakiniyah ataupun i'tiqadiyah, ada ibadah banariyah atau ibadah amaliyah. Sama dengan dalam dua sisi ibadah, baik i'tiqadiyah dan dalam ibadah amaliyah, harus tidak boleh lepas daripada ahad. Kalau demikian kita lakukan salat. Kenapa salat? Dikarenakan karena itu Allah yang perintah. Dan Allah yang memerintah kita itu ada tujuan, tidak ada tujuan. Kenapa juga Allah memerintahkan hamba? Karena itu merupakan adalah syarat syariat untuk dalam pandangan akal diterima. Karena segala sesuatu itu adalah Allah yang menjadikan. Tetapi sesuatu Allah yang telah Allah menjadikan belum kita tahu iya tidak, baik jahat, terkecuali nampak pada seseorang. Sesuatu yang telah terjadi Allah yang menjadikan. Kalau sesuatu yang terjadi Allah yang telah menjadikan, maka semua kejadian itu Allah yang menjadikan. Kenapa juga barang yang terjadi itu diazab kepada orang lakukan maksiat dan diberi pahala orang lakukan ibadah? Bukan karena diberi pahala dan azab atas yang terjadi, ada kejadian. Yang diberikan adalah hukum atas barang yang terjadi. Itu dan jamaah terhormat. Hukum syariat kan bak kejadian kena ni. Hukum syariat kena dia terjadi. Mati lemo seraya mati. Sia lemo dia sia mati ji tu. Apakah hari penjuh bak mati atau hari penjuh dia mati tu? Kan bak mati lemo hari penjuh. Dia ada nyawa. Di situ hilang nyawa. Kenapa hilang nyawa?
bizabhi halim. Ini hilang nyawa, pakai hilang nyawa dengan mati gerau harim. Jangan tika innama harrama alaikumul maitah, takkan mati. Jadi bedakan Allah yang penyebut pekelung yang memang dalam neraka, Allah yang penyebut pekelung dalam syurga itu. Allah penyebut yang diberi hukum kerana dia penyebut pada buat itu. Pasal dia buat cuma-cuma bau rương dia buat cuma-cuma. Menyatakan yang dia barang cok yang cocok Tuhan penyebut Tuhan ini. Trek dengan orang orang. Tapi siapa dia cuma-cuma Allah. Baksa dia bau rương. Dia kerana yang dia pada kerja itu. Lain antara adalah ijan dan lain antara lain. Maksudnya Allah punya hukum dan bagi pun Bandung pun Allah punya. Tetapi kemudian badah jid bakal dia bau rương. Menyodanya muafakah dengan aman dengan syariat keked yusabu. Menyodanya muafakah dengan naik keked itu nayu. Maka itulah hukum. Kesimpulan yang bahwa ibadat harus baik lepas dengan kira-kira akidah. Tauhid menang, puasa menang, bahkan kita dah pegang menang. Karena kita yakini semuanya itu lillah. Bahkan punya orang sufi baik mengharapkan kerana nafalah. Menyan lebih harap orang sufi ini. Bahkan bayang yang nafalah, yang dalam buat. Bahkan bayang niyu Tuhan. Kepun niyu oleh kata Allah Taala kerana lu hamba Allah Taala. Itu sudah kira-kira bodoh. Sudah. Baik, terima kasih. Sambil kita memberikan kesempatan doa pun untuk minum mungkin seteguk buah Sudah. Langsung saja kita langsung masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Banyaknya sekarang ulama-ulama yang berpegang teguh terhadap asma wa sifat dan sekarang sudah banyak diyakini. Bagaimana tanggapan pemateri jika hanya seorang itu hanya berpegang kepada asma wa sifat dan tidak mengerti sifat 20? Dan mana lebih baik, sifat 20-kah ataupun asma wa sifat? Memegang kepada asma wa sifat, tentu kita tanya dulu, bagaimana yang maksud dengan memegang kepada asma dan sifat? Dan bagaimana yang maksud dengan memegang dengan sifat 20? Dengan hafal wujud kita mutakalim? Bukan. Dengan memang mengingat yang bahwa ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, begitu ya? Demikian berdasarkan bukan. Lalu bagaimana juga hubungan, kenapa juga harus ada sifat 20? Sifat 20 ini kalau menurut saya ya, sifat 20 ini kira-kira merupakan rangkaian tanda seket ya kalau bahasa sekarang. Kalau lah umpamanya Pak Wali melakukan kenduri dalam tawai undang orang kan orang sekitar lu tawai orang lain di surat itu undangan dibuat seket jalan Medan Banda Aceh, kemudian ada simpang, kemudian belok kanan ada masjid, kemudian belok kiri ada sekolah SD, kemudian lumpang di situ adalah rumah yang dituju. Itu seket aku. Kajian gauri aku. Itu seket. Apa itu seket? Huwal awwalu wal akhir. Punya kepegat gauri Pak Wali Nasara kepegat seket nah, tak ada bayar. Katanya kampung kau pegat gauri pegat seket. Yang pulau-pulau orang kampung tu. Kepu seket dekoh nanda rumah beda mana ikut. Tetapi Rasulullah diturunkan ayat Al-Quran dalam kerkan debuah. Rasulullah nak pernah sahabat dalam pegah kampung. Idanya jino memang ke pegah item form macam form wal awalu wal akhiru banding dengan alam awal Allah bacut. Wal akhiru kemudian dari habis hajunyo baru ada doa. Kalau begini masih form kira-kira haji, maka sungguh salah. Maka huwal awalu wal akhiru diartikan dengan bahasa wujud yaitu qidam baka. Apa itu qidam? Nafyul adam as-sabi' lil wujud, dan apa itu baka? Yaitu nafyul adam al-lahi lil wujud. Artinya ada Allah Taala itu bukan karena hilang tidak ada, dan ada Allah itu bukan justru belum datang tidak ada. Kalau begitulah mana kira-kira dalam sujud qidam. Maka sama dengan huwal awalu wal akhiru apa? Itulah mana? Kalau demikian tidak orang kita hukum baca Quran tanpa nanya kira-kira dari 20 juz lebih dibaca atai. Lebih dibaca atai. Tetapi pakan memang hinan hame tahu jangan kena ayat Quran kuat lain mendung asal lain sebagai hinan Yo yang aneh ni. Pak Rijit, terima kasih untuk adanya program di 20. Di mana tu bukan doa.
Entong nak urung pegang jenazah, nak bukan nadronian dalam form. Kenapa? Semua yang diulah ini bukan adalah memang itu sifat. Yang kedua, bukan sifat Allah 20, hanya 20. Tak takut sifat Tuhan 20 kan terbatas. Kawan aku. 20 sifat untuk mengenal beda Allah dengan Allah. Kurang daripada 20 sifat, belum bisa perbedaan Allah dengan alam. Lebih daripada 20 juga tidak perlu lagi. Kalau ada paham yang menyatakan hanya sifat Allah terbatas pada 20, ini paham yang tidak betul. Kenapa? Yang pertama dalam kitab juga tidak ditulis yang bawah wa jumlatu sifatillah al-na'ishrun, tidak ada. Tapi semua kitab ditulis wa mimma yajibu, wa mimma. Sifat Allah berapa? Bagai zat Allah tidak ada batas, sifat Allah tidak ada batas. Bagai zat Allah Ta'ala semua yang baik ada, maka pada zat Allah tidak ada yang salah. Kesimpulan, baik Allah bukan karena hilang tidak baik, tetapi baik Allah karena memang pada Allah tidak ada sifat yang tidak baik. Oleh karena demikian, maka ibadat dengan adalah tauhid. Hana gekun kena nyawa orang ibadat, mayat ibadat yang keput ibadat karena nak rupa boleh. Kenapa kamu ibadat petung? Karena dia tukang alat, tukang Pakan kebukannya karena tukang hilang penyakit. Ini belum dikatakan adalah ahad dalam ubudiyah. Sudah. Baik Abu, nyona pertanyaan bahasa Arab. Hal kana tauhid al-uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqan bukan muwafiqun, khabar kana. Hal kana tauhid uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqan lil asy'ariyah wa laqad fahimna annaha min aqidatil wasatiyyah allati i'taqada ahli salafin wal wahhabi. Hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqun lil asy'ariyah am mukhalif wa laqad fahamna annaha min aqidatil wasatiyah allati ya'taqada ahlus salafin al-wahhabiyah. Bunyi hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqun lil asy'ariyah, atau kira-kira mukhalif. Bukan muwafiq dan mukhalif, anak istilah. Asy'ariyah tidak pernah membuat tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat wal asma', enggak pernah melakukan istilah. Kalau memang ada istilah, kalau memang ada perbedaan tauhid itu, di satu sisi begini tauhid, di lain begitu adalah tauhid, rasa saya tidak mungkin. Kenapa? Karena tauhid itu adalah dhanni, tidak boleh, wahmi tidak boleh, syaki tidak boleh, apalagi adalah jahli. Karena makna tauhid adalah ilmu ataupun ma'rifah. Makna ma'rifah itu apalah? Dia hilang jahlun, dia hilang adalah wahmun, dia hilang syakun, dia hilang dhannon, baru dia ilmu. Sedikit aja waham nol, naik lemah hana tauhid han. Kemudian 20% betul sama dengan 50 salah, dia tauhid han. 50-50, 50 betul, 50 salah, dia tauhid han. Kemudian dhanni sekurang betul je han. Bagaimana adalah masalah yang menyangkut dengan ketauhidan, tidak ada khilaf. Nah, yang nak khilaf kan bab menentukan adalah ahadan. Bagaimana khilaf nak orang kun umpamanya kadirun yang hana payah pegang kaki perut memedangan kudrat. Itu khilaf lah penting itu. Tapi punya orang kun nyo kaji ke tauhid, nyo kaji ke tauhid, maka kalimat yang terdapat adalah hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqun lil asy'ariyah atau mukhalafah, sama dengan hana istilah. Penyona istilah baru dikir muwafaqah dan muwafaqah. Oleh karenanya walaqad fahamna annaha min aqidatil, tapi ada yang itu akidah wasitiyah, iaitu yang dipahami oleh Wahabiyah,
Nyo tadanya gila dulunya kena paham tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sebelum kita menjawab bagaimana pemahaman tauhid rububiyah, diakui saja adalah Allah yang esa dalam mengatur bumi, tetapi dalam ibadah boleh jadi kalau menurut saya nggak bisa tahu itu sudah tauhid. Hanya mengaku Rabbi saja Allah, sedangkan uluhiyah yang menyebut dengan sembah. Kenapa kamu sembah? Illa liyuqarribuna lahil ilfa. Nak bubuhan lagi jenau dadanya bawanya ada Allah, ada. Kadang-kadang Allah enggak ada. Kami enggak mengaku enggak ada Allah. Ada Allah, ada. Ada anak, ada. Dalam sisi uluhiyah sudah ada anak. Dalam sisi rububiyah mengatur Allah. Tajik khun tauhid. Ya tajik khun tauhid. Untuk yang kafe bijak tauhid. Maka karenanya kedua-dua mukhalafah. Kalau adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak pakai istilah uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat wal asma. Baik, alhamdulillah Abu. Hadirin peserta muzakarah, kita ada waktu lebih kurang 15 menit lagi. Karena setelah itu kita akan break untuk makan siang dan sholat zuhur. Kemudian Abu yang mulia, ada lagi pertanyaan, bisakah dipisahkan antara zat dan sifat Allah? Kalau bisa, bagaimana memisahkannya? Nah, dalam kitab itulah saya sudah baca tadi. La hiya huwa wa la hiya ghairu. Bisakah kita pisah zat dengan sifat? Sifat siapa? Sifat Allah. Saya rasa adalah kalau bisa terpisah, berarti belum kita tahu yang mana kira-kira Allah yang dikatakan lebih wujud. Sifat Allah Ta'ala itu kadim. Dalam istilah qaimatun sifatun qadimatun qaimatun bidzatih. Hai timlah sifat dengan zat. Tetapi nyai timlah dengan zat asal sifat. Kudrah Allah dengan zat hai dia lekang. Bekas kudrah lekang. Dah asal sifat. Alam nyo asal kudrah. Bekas kudrah alam. Allah melakukan. Kalau demikian, di satu sisi sifat dengan zat tagayur. Anda yang pegang tiga kehendak Allah. Anda yang pegang adalah ilmu kehendak Allah. Anda yang pegang mameh kehendak zakah. Anda yang pegang keung kehendak beli. Itu dalam ta'akuli. Adapun dalam hukumi, dalam kejadian, dia adalah wala hiya ghairu. Dia enggak bisa-bisa. Kalau demikian, zat dengan sifat di dalam hukum tidak bisa-bisa. Apakah anda dabuh langkah beli, dabuh kerang mendang, dabuh jabli, atau dabuh masih mendang, dabuh sirah? Haitim itu. Apakah Allah menciptakan alam dengan kudrah mendang hana zat, atau dengan zat mendang berat hana kudrah? Yang haitim itu. Tetapi kudrah bukan Allah, Allah bukan kudrah. Allah menjadikan alam dengan kudrah saja, Allah menjadikan alam dengan zat mendang, tetapi waktu Allah menjadikan bisifat, yaitu kudrah. Lalu kemudian bisakah pisah zat Allah Ta'ala dengan sifatnya? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, jangan menganggap yang bahwa kalau bisa kalam Allah bisa pisah dengan zat. Tinggallah Allah itu tuduhan kaitan dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kalau bisa-bisa. Maka karenanya dikatakan di Taurat, Injil, Zabur dan Quran kalam lafzi, bukan kalam hakiki. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tuhan mana yang dinafikan? Sudah kembali dalam kalimatnya. La ilaha illa Allahu. Tuhan dah yang dinafikan. Kalimat yang dinafikan seakan-akan kita harus ikut serta untuk menafikan. Tapi kita tidak hak kita menafikan. Tugas kita bukan menafikan, mengaku nafi. Itu aja. Ya. Kan yang dapat hana, mengaku hana. Moya yang dapat hana, risiko. Barang hana dapat hana. Wow. Barang na dapat hana. Sulit. Ada apa kan? Oh barangnya na. Dia nyok hana dia rawat. Sulit. Dia nyok kata dendek. Dia kira apa nak kau? Terus dia nyok pakai mayuk. Dah roi kepada terbang itu. Dia apa aja tu? Atau barangnya hana, terus dia bubut, dia dulu hana barang hana, enggak usah campur dengan apa yang lawan itu. Jadi dia berkeri, dia hanya dapat hana. Yang mana yang kita akui tidak ada, yang tidak ada. Yang mana yang kita akui ada, yang ada.
Karena kenapa begitu? Tugas kita hanya yang ada disuruh akui ada, yang tidak ada kita akui tidak ada, selesai. Bagaimana kita akui ada barang ada? Bagaimana ada? Bagaimana kita akui barangnya tidak ada? Bagaimana tidak ada? Kita meyakini Allah nggak punya anak, yakin saja Allah nggak punya anak. Bagaimana nggak punya anak Allah Taala? Bukan karena tidak ada lagi dan bukan karena belum datang. Bukan karena nggak ada anak Tuhan lagi dan karena bukan karena belum ada. Tetapi apa juga kita yakini Allah nggak punya anak, ada sifat anak Allah nggak ada. Beda dengan yakini dia nggak punya anak, kita akui orang lain nggak punya anak. Tetapi dia nggak punya anak bisa jadi karena belum anak atau memang anaknya sudah gede-gede semuanya. Jadi kesimpulan kalau menurut saya pertanyaan ini bukan ditanya yang mana kita yang menafikan, tetapi yang mana kita akui nafi, yaitu la ilaha ma'bud bil haq yang kan Allah la. Kenapa kita tolak yang ma'bud bil haq yang kan Allah tidak? Karena memang dia tidak ada. Yang mana yang kita isbatkan, yang kita mengakui, karena dia itu yang ada. Kalau demikian, istilah dalam kitab mengisbatkan bukan mengisbatkan supaya sebut, tetapi mengisbatkan justru karena dia sudah sebut. Mengisbatkan zat Allah, tapi isbat zat Tuhan yang sebut aku. Baik, orangnya mau buat dia orang aku. Sebelum dia nama Allah sudah ada. Apa juga mengisbatkan? Kenapa kita mengisbatkan zat Allah? Justru karena Allah Taala sudah sebut. Bukanlah mengisbatkan supaya sebut. Dan kenapa kita adalah menafikan supaya tidak ada? Bukan. Kenapa kita akui tidak ada? Justru karena dia tidak ada. Hina yang biasa betul. La ilaha Tuhan dah yang nepahna. Tuhan dah yang nepahna. Berhubung tanya menyo salah, menyo hana depo salahnya tak jawab tu. Yang dapahna Tuhan patung. Yang tak benar Tuhan Allah. Salah tanya jawab salah. Maka salah jawab karena nak hukum dia jawab tanya yang salah. Perfect tanya jino Tuhan pak mo. Yang bantu roh je minta hai pada jawab. Kemudian yang empat dan hana tempat pun dia minta memang Tuhan nak tempat nah, baik yang empat aku. Saya kira Tuhan nak tempat habis dah cek beritahuan Indonesia. Habis Indonesia dah beritahu negara lain. Tapi karena Allah enggak punya tempat pun dicari apa? Jelasnya kenapa Allah kena ada tempat? Karena dia enggak punya tempat. Kenapa Allah kamu tidak tahu bagaimana? Karena dia enggak punya model. Kenapa kamu kapan ada Allah? Karena dia enggak punya zaman. Apa yang zaman? Ia yang pajan na Tuhan. Oh lu ingat lain ko. Jangan sama dengan kita yang dengar bini bunga lewat yang. Gitu kan? Nah, sudah. Baik, Abu, terima kasih. Pada seluruh peserta, kami minta maaf. Mungkin karena banyaknya pertanyaan, tidak bisa kami bacakan semuanya. Karena menimbang waktu, tinggal 7 menit lagi. Mungkin kita berikan satu lagi pertanyaan, Abu ya. Kemudian Abu mengambil kesimpulan. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana pemahaman tauhid awam, tauhid khawas, dan tauhid khawasul khawas? Tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Peringkat katanya edunan ke tauhid kajit. Laganya semayang rukun heblah kana kajit. Tapi dia judul heblah rukun bagdanya dengan judul heblah rukun baru jelas jedek beda dah. Ada judul rukun heblah semayang Rasulullah beda lah. Pakaian kita beda alam nak. Dikarenakan karena adalah tingkat keimanan itu adalah tafawud. Mengingat tingkat keimanan berbeda, maka juga tingkat melahirkan dan meyakini iman itu juga beda nak. Sehingga adalah tauhid khawas katanya tauhid umum bakri. Dia yakini macam Allah hana zangan alam. Kiban hana zangan alam. Menyo alam na wadai Tuhan hana wadai. Menyo Allah na tempat alam hana bina Allah hana tempat alam na tempat. Menyo Allah hana damun Tuhan na damun. Mai kiban berlanjut yang yang leh nan doh. Dona kajut. Tetapi apakah piyo hinan yud? Nyo desha. Desha itu. Maka ta'rif tauhid yang dikadun jasimun muwafiqul haq nyonya je ulul mumin. Andalilin yang baik desha. Nabi dalil baik dia itu. Iman karena urang macam desha. Itu sudah. Kemudian tingkat keyakinan wadinya bercuti. Contoh siapa?
Kita sebagai orang biasa meyakini mana dalil ada Allah. Dalil ada Allah, alam. Cocokkah dengan akal orang tinggi? Kebiasaan dalil itu adalah kita buktikan, kita ikut sertakan dalil untuk menguatkan barang yang kita dakwa. Madang ragu barang yang terdakwa. Ini siapa punya kebun? Bukan, ini kami punya kebun. Ini siapa punya kebun? Kami punya kebun. Masih diragukan. Kita beri bukti yang bahwa ini akte atau inilah kira-kira sertifikat kami. Lalu kemudian apakah yang kita ragu? Allah ada atau alam ada? Yang boleh ada, boleh tidak, Allah atau alam? Yang boleh ada, boleh tidak adalah alam. Allah wajibil wujud. Kenapa adalah mana dalil ada Allah, alam? Aneh. Dalil yang masyhur untuk kita isbat barang tahqiq. Ya kan? Aneh. Yang jelas barang masyhur kita dalilkan dengan barang tahqiq. Itu yang betul. Maka karenanya orang khawas mana dalil ada alam? Allah. Kita mana dalil ada Allah, alam. Itu beda. Kenapa berbeda? Karena di mata orang itu yang ada Allah, alam tak ada. Karena dalam keyakinan mereka Allah yang ada, alam tak ada. Dalam mata kita alam yang ada, Allah tak ada. Kenapa? Tak nampak. Maka barang yang tidak nampak perlu kita beri dalil, sehingga inilah dalil akli dalam tauhid. Jangan terfikir yang bawa dalil akli sebut tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah. Menyonyo terfikir dalil tauhid Abu Bakar Asy'ari dan Maturidi dengan akai maka hakikam nyokan salah, pakcik salah hukum. Dalil akli bukan untuk sebut. Dalil sebut adalah dalil nakli. Tetapi dalil akli adalah untuk mengisbat barang sudah sebut. Dalil ada Allah, innani anallah. Dalil Tuhan satu itu pun huwallahu ahad. Dalil Allah enggak ada permulaan, huwal awwalu wal akhiru. Dalil Allah Ta'ala enggak punya tempat, itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian itu semuanya sudah ada dalil. Bagaimana barang yang sudah ada dengan dalil nakli bisa terpakan dengan akal? Maka dalil akli bukan untuk sebut, tetapi untuk memaklumi barang yang telah sebut. Maka dengan karenanya baiklah dikaraku hansa tauhid uluhiyah, tauhid Asy'ari dan Maturidi karena pakai dalil akli. Ya. Menyongan dalil akli tak Tuhan. Aneh. Dengan dalil akli, dengan dalil akal betul kepekau antara Allah Ta'ala. Lagi mana orang aku barang yang masyhur dan aku dengar barang tahqiq. Pakai tadamah, pakai ragu. Tetapi kenapa juga dalil akli? Dalil akli adalah untuk mempernampakkan barang yang sudah ada. Nah Tuhan kepekau yang dalil kai mengelakaina sama dengan barang kai mengelakaina. Singkat kata, dalil nakli untuk pasti, untuk ada, dan dalil akli jangan ragu barang yang sudah ada. Bagaimana kita jawabnya? Hai analisa dalil akli, maka ketika ragu Tuh, Tuhan tu nanti apakah nak depan kau nya dia kau ragu. Tapi kalau dalil nakli sudah itu, maka kita pahami enggak perlu ada debat. Karena dulu sebelum Allah menampakkan alam, Allah sudah ada. Di mana dia? Dulu tidak ada debat. Kenapa sekarang harus ada debat? Ka pui ngoleh ni. Bangga pui ngoleh dia. Jangan na Tuhan na pak ho. Apa ya nak debat? Nak debat ni. Selesai masalah ni. Punya sila urang anak rumah ke depan. Yang dan naik pun bahan bagai uringan ni. Saya rasa memang begini. Baik Abu, terima kasih. Ada waktu 3 menit untuk Abu mengambil kesimpulan ataupun close statement. Silakan. Kesimpulan, kalau menurut saya tidak menyatakan salah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tapi menurut saya kami enggak punya istilah itu. Tapi kalau yang nyata salah, masing-masing kita anggap tauhid ini saya katakan enggak betul. Dalam sisi rabi aja tauhid, dalam sisi uluhi dia bukan. Ini enggak mungkin. Dalam sisi uluhi kira-kira tauhid, dalam sisi asma bukan. Ini enggak mungkin. Jadi dengan karenanya terkumpul 1, 2 dan yang ketiga, maka yusamma tauhidan. Karena makna tauhid itu adalah dari kalimat wahada. Semua sisi yang kira-kira terkumpul, jadilah dia itu ahad. Yang kedua adalah kalau dia itu ahad, Allah Ta'ala itu ahad. Baik, adakala ahad pada zat, adakala ahad pada sifat, adakala ahad pada kerja. Kenapa harus ahad dalam kerja? Karena adalah kerja itu adalah asal sifat. Dikarenakan karena sifatnya ahad,
maka hasil kerja ahad. Karenanya ilmu Allah tidak terbatas, maka ciptaan Allah tidak boleh terbatas. Allah Ta'ala nepegak sebuah barang dengan ilmu Allah yang hana batak. Umpamanya hukum wajib semayang ituរឿងhukum wajib kira-kira cara bagi harta urinam tengah daripada keuragam lidzakari mislu hadil usain yang nyepegahnya tahu Allah Ta'ala naku menyonya pegahnya Allah Ta'ala baik fikir zaman maju zaman nyomanan ino kalau maju cocok dia antara urinam dengan uragam satu bagi dua payah satu menyonyo mufhum ilmu Tuhan sama dengan terbatas hanan depu di Tuhan bawa ujung temun urang kep kabu urinam dah depu bawa ujung temun urinam kep tertibu riu bagi dua ujung-ujung pekri bangai Tuhan ngarian maka karenanya hukum Allah yang akan berdebit baik tekan-tekan dan kepi hana cocok dengan temun menyona fikiran hukum Allah hana cocok dengan temun sama dengan Allah Ta'ala itu jahil Allah Ta'ala itu terbatas. Na'udzubillah, terbatas pada Allah itu belum sah iman. Apabila jebit tutup batira orang tutup, perlu lakukan kembali tinjauan Al-Quran. Alhamdulillah. Quran belum ditinjau balik, seakan-akan kalam Allah tak berhenti berlaku dengan alam maju. Yang menunjukkan tu tinggal dia tinjau balik kepada Allah Ta'ala kalam, ujung-ujung dia tinjau balik. Nah, hana Tuhan. Inilah sebagai kesimpulan ahad dalam seluruh aspek. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang mukmin, apalagi sebagai orang yang hidup dalam negeri yang hanya cepu dengan orang lain, baik kita ragu dengan bermacam aneka timah, tetapi setiap barang yang tumbuh dalam perkembangan alam maju, biar dia tumbuh, tapi kita sudah berajaringan menyelewat jaringan tauhid yang kana. Alhamdulillah dia pakai, hana lewat dia bisa jalan. Baik sampai je lah. Kalau memang mungkin di mana yang masih ada perbedaan sang-sang dua, ada baiknya kita duduk menyamakan persepsi dan memberi kategori benar argumen masing-masing sehingga hina baik pegah yang salah deh baik pegah salah sehingga dari ujung baik dari duduk bila keluar dulu kerana kedih meradih kena meradih yang roda meradih. Inilah yang menentukan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguh banyak persepsi, padahal garis besar Allah Ta'ala telah menentukan ma'ana alaihi wa ashabi selesai. Kita cari bagaimana pengertian ma'ana alaihi dan bagaimana pengertian Allah wa ashabi. Itu adalah memang itulah kita ikuti. Mudah-mudahan jika ada demikian terjadi perbedaan pada umur bukan dikatakan boleh, memang alhamdulillah sudah ada. Tetapi terjadi ikhtilaf pada usul ini, na'udzubillah. Penyamanan ikhtilafu ummati menyana kekenyar rahmat baik sampai terlupa akidah. Tetapi tirau mengkuno tirau hana itu persoalan yang lain. Tirau menau tirau lain itu persoalan yang lain. Tapi tirau nak tempat Tuhan tirau hana ini yang perlu kita lupakan. Demikian mungkin kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan yang terakhir, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, yang bahwa inilah permulaan dan nanti sore pada salat zuhur ada lanjutan dan besok juga ada lanjutan. Yang pertama kepada panitia pelaksana, ketua panitia dan kepada moderator, pada seluruh panitia kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengikuti nanti salat zuhur karena hal yang lain, dan besok tidak mungkin diikuti untuk mensaksikan kembali. Lebih-lebih kepada para abu yang belum melakukan materi menyampaikan materi, kami minta maaf, bukan besok tidak kami hadir dan nanti, tapi karena kami terikat dengan hal yang lain yang lebih luas. Sehingga pertemuan dan penyampaian saya pada hari ini, di mana yang kurang mohon kira-kira ditambah, dan di mana yang tidak sempurna supaya disempurnakan. Mudah-mudahan menjadi bahan skripsi kalau orang memang lagi sekolah, dan menjadi bahan susunan panitia nanti pada akhirnya nanti dibit-bit ketemu rumusan. Yang kedua, kalau sudah ada satu rumusan, inilah karya para ulama. Para ulama sudah ada satu rumusan, telah selesai. Lalu menjalankan rumusan ulama itu baik jemput tangan oleh ulama itu. Kali dibit kedua bersama selesailah para ulama Aceh yang mutakarah. Tapi pijak tanya ulama halal pengfi itu. Baik tengah tu ulama jalan je pakai pengfi orang itu. Tapi penjalan ini sudah pulang untuk pemerintah. Sanggupkah menjalankan dengan tidak? Itu tergantung pemerintah. Tetapi baik sampai di penjalan oleh lawan itu. Kalau memang buat negeri dia berjalan, payah duk orangnya pegang tanya oleh orangnya negeri. Tapi masing-masing fungsi inilah yang dikatakan kerjasama. Baik hasil ada di daman habis ada daman lain. Tapi dari daman habis bapak lain itu berlain. Daman sama budak habis baik itu kerawat. Mati itu kerawat habis berkerang. Berjalan dalam lingkungan tidak sanggup.
Ini merupakan adalah buang-buang waktu dan buang-buang energi. Inilah merupakan harapan saya. Semoga melaksanakan bagaimana kerja pelaksana tergantung langkah ebet. Minimal kita pakai 5 kali 5 meter kena lampu ubud. Raya macam tu pakai. Artinya kota dipagari oleh kota, Aceh Utara dipagari oleh Aceh Utara, Aceh dipagari oleh Aceh. Sampai hai dah pakai Indonesia sampai dengan lampu besar hai dah pakai. Padahal kagak pihak pakai di pemerintah. Hai pakai benda bawah dia nak siap. Ke pihak pakai. Lampu draw BO 54 Pinang dia sudah pun. Kota pagar oleh kota, Aceh Utara pagar oleh Aceh Utara. Di mana yang belum cukup mengerti yang menyukai agama, para ulama masih sedia memberi. Demikian pula kalau memang ada hal-hal, inilah jalan. Kebaliknya yang terakhir, lagaya ni, menggunakan lambang-lambang ulama untuk jalan adalah yang kepada orang yang kau ikut. Maka mudah-mudahan jalan ilmu adalah dipakai balik. Bahkan lambang-lambang yang kau ikut pakai ini abu, ini abu, ini abu supaya jalan program. Maka program yang kena pakai bapak sebagai ada kira-kira penguasa yang jalan programnya baik tipu daya ke hidup tapi benar berdi dan benar berdi. Inilah Pak dalam perintah, ini Pak Wali perintah, ini Pak Dandi perintah. Coba mudah-mudahan insyaAllah lagi aja jalan ada hampir 80 nyopi jalan. Jadi menyohana-hana hendak dibalik di satu sisi pakai orang lain, di lain pihak kamu ikut sertakan membantu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para masyayikh dan seluruh peserta muzakarah ulama Aceh, selesai sudah sesi yang pertama tentang topik tauhid dalam judul asma wa sifat dan juga tauhid disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Tunku Haji Abdul Manan ataupun Abu Manan Blangtrun. Jazakumullah khairul jazaa Abu, barakallahu fina wa fikum wa ja'al jannata maswana wa maswakum insyaallah. Daripada kami selaku moderator acara pada sesi ini, kami meminta maaf di mana ada yang kurang, di mana ada yang tidak berkenan. Kemudian kita serahkan panggung ini ataupun waktu kepada seksi konsumsi. Kemudian pengumuman selanjutnya setelah kita makan siang dan setelah sholat zuhur nanti harap kembali ke tempat tepat jam 2. Tepat jam 2 siang kita kembali semua ke tempat karena kita akan mengikuti sesi selanjutnya yaitu pemateri yang akan diisi oleh Ayah Min Coktrung dengan tajuk ataupun judul paradigma umrah sebelum haji. Paradigma umrah sebelum haji. Mohon kepada semua peserta agar dapat mengikuti daripada awal hingga kepada akhirnya. Sekian saja daripada kami. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nasibi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.